Perkenalkan, nama saya Alisa Permata Sofina, NIM saya 1903041168. Saya akan menyampaikan kajian dari materi berikut. Yang saya sampaikan adalah inti-inti pentingnya aja. Nah, di sini saya akan menyampaikan inti-inti penting dari materi urgensi pendidikan kewarganegaraan, inti kajian identitas nasional, integrasi nasional, hubungan antara warga negara dan negara, benar sistem demokrasi dan penerapan yang ada di Indonesia, serta arti dan makna Indonesia negara hukum dan penegakan HAM. Nah, pertama saya akan menjelaskan sedikit dari urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Nah, urgensi pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa itu penting bagi mahasiswa karena pada umumnya agar mahasiswa bisa menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai HAM, serta mahasiswa juga mampu berpartisipasi dalam memecahkan semua persoalan dengan solusi tanpa menimbulkan persoalan lain atau menimbulkan konflik yang lainnya. Dan agar mahasiswa bisa berpikir kritis dan berpikir secara demokrasi untuk memecahkan suatu masalah yang sedang ia hadapi tanpa melibatkan banyak orang atau tanpa melibatkan hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan besar atau permasalahan yang merugikan banyak orang. Identitas nasional itu sama juga seperti ciri khas suatu negara. Ciri khas suatu negara yang memang berbeda dari negara lainnya, terutama Indonesia. Ciri khas dari Indonesia ini adalah lagu kebangsaan, warna bendera, semboyan, serta dasar negara. Untuk Indonesia sendiri memiliki warna bendera merah putih yang berarti merah berani serta putih itu suci. Indonesia juga memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya. Indonesia juga menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti contohnya kita di Indonesia ini terdapat beragam suku, berbagai macam adat dan budaya. Jadi dengan adanya perbedaan dengan yang lain, kita tuh harus bisa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga, seperti Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini bisa dibilang menjadi dasar dari suatu negara Indonesia, karena di situ terdapat hal-hal dan unsur-unsur terpenting di negara Indonesia ini. Dan ada lagu kebangsaannya juga, yaitu lagu Indonesia Raya dan lainnya. Dan saya juga akan menjelaskan inti penting dari hubungan negara antar warga negara. Salah satu syarat utama negara adalah memiliki warga negara dan penduduk tetap. Nah, setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan dan hubungan negara dengan warga negaranya mencapai makmur dan sejahtera. Negara memiliki hubungan emosional yang sangat kuat terhadap warga negaranya. Tidak perlu ada pemaksaan atau aturan khusus yang mewajibkan warga negara untuk ikut melaksanakan aturan negaranya. Sebut saja kasus batas negara ya. Spontan tanpa dikomando oleh pemerintah, warga negara Indonesia akan menolak menghormati negaranya jika negaranya tidak dipimpin oleh pemerintah dengan baik. Maka dari itu, hubungan antara negara dan warga negara itu sangat berkaitan kuat dan sangat penting. Karena apa? Warga negara ini merupakan unsur terpenting suatu negara, karena tidak ada warga negara maka tidak akan terbentuk negara. Negara itu yang paling penting adalah warga negaranya. Pemerintah yang adil dan bisa mengatur segala hal yang ada di negaranya, serta warga negaranya yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan dan semua kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara tersebut. Nah, yang keempat saya akan
pelaksananya di Indonesia itu dengan menganut sistem nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan rakyat, kemanusiaan, serta musyawarah mufakat yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan damai. Meskipun demikian, seperti yang kita tahu masih banyak juga pemerintah ataupun warga negaranya yang masih melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, atau penindasan terhadap rakyat, serta menghilangkan hak-hak rakyat. Begitu juga warga negara yang tidak mematuhi aturan negara serta tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Demokrasi yang diterapkan Indonesia ini ada beberapa ciri khas ya. Yang pertama, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti yang kita tahu, ada beberapa orang bilang dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat. Demokrasi ini memegang prinsip utama, yaitu prinsip kekeluargaan, gotong royong sebagai penerapan utamanya. Mengutamakan langkah musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan bersama. Jika dalam demokrasi liberal adalah ada istilah oposisi, dalam demokrasi Pancasila hal ini tidak ada dan semua partai kedudukannya itu dianggap netral dan sama. Demokrasi ini menggunakan prinsip multipartai, berbeda seperti negara lain. Contohnya negara Cina yang partai dengan suara terbanyak akan menjadi penguasa di pemerintahan atau akan menjadi pemenang. Demokrasi Pancasila menerapkan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyatnya dan pemimpin daerah maupun negara dengan asas yang dikenal dengan jurdil luber. Jujur, seperti jujur, terbuka, dan bebas. Yang kelima, saya akan menjelaskan sedikit dan inti dari arti makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM. Arti makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM itu adalah segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta administrasi pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan segala aspek yang telah ditetapkan oleh negara. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan dalam wilayah Indonesia ini harus didasarkan pada hukum dan segala bentuk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah negara kesatuan. Nah, adapun peraturan yang merupakan turunan tersebut pada dasarnya harus mengikuti dan sejalan dengan isi serta semangat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan dari pemerintahnya, tidak berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan absolut atau hukum yang tidak terbatas. Ciri-ciri negara hukum adalah sebagai salah satunya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan di dalam bidang politik, hukum, ataupun sosial dan ekonomi. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak pada apapun. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya. Tipe negara hukum diantaranya negara hukum liberal, negara hukum formi, serta negara hukum materil. Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. HAM adalah hak
hak yang harus diberikan dan harus dimiliki oleh manusia adalah hak yang keberadaannya harus dihormati, hak untuk dijunjung tinggi, hak untuk dijaga, hak untuk dilindungi oleh setiap individunya. Hak itu meliputi hak personal, hak hukum, hak ekonomi, politik, serta sosial budaya maupun hak peradilan. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Antara negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat dijadikan tentang hal ini ditunjukkan dengan ciri negara hukum itu sendiri, bahwa salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir, saya akan menjelaskan inti penting dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian, keselarasan, dan kedamaian secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayah tersendiri. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif dan di satu sisi juga membawa dampak negatif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang ada di Indonesia yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan keuntungan, hal ini juga dapat menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia yang berbeda-beda pula sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, dengan banyaknya kekayaan alam kita akan menimbulkan karakter-karakter manusia seperti ada manusia yang tamak, yang rakus, dan ibaratkan manusia yang tidak mementingkan orang lain atau hanya mementingkan diri sendiri. Seperti ada beberapa kejadian yang beberapa pengusaha membakar hutan hanya untuk keperluan sendiri. Dengan cara itu mereka merugikan kita semua masyarakat yang membawa dampak seperti adanya kabut asap, tidak adanya lagi lahan atau tidak adanya lagi lahan sebagai hutan yang terdapat banyak pepohonan. Seperti yang kita tahu, pepohonan itu adalah sumber oksigen bagi kita. Mereka menebang hutan, menebang pohon secara liar hanya untuk kebutuhan mereka, untuk mendirikan suatu pabrik atau suatu perusahaan yang akan membawa dampak untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain atau masyarakat sekitar. Baiklah, sekian video yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan terhadap penyampaian video saya tadi atau ada kesalahan-kesalahan kata yang tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan karena pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Baiklah,